Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam program Jangan Salah Arah. Baik, pada kesempatan yang hari ini kita akan diskusikan satu tema ya yang juga sedang hangat ya di tanah air, yaitu tentang usulan jabatan kepala daerah ya, kepala desa 9 tahun. Nah, ini kemudian mengundang berbagai reaksi ya. Tentunya masyarakat banyak yang menolak usulan ini dan mempertanyakan ini sebetulnya ada apa sebetulnya. Nah, kita akan coba diskusikan lagi dengan pakar kebijakan publik Bang Ahmad Nur Hidayat. Namun sebelumnya kita akan coba simak video pengantar berikut ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah menemui Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI yang berdemo di depan gedung DPR hari ini Rabu 25 Januari 2023. Pertemuan itu terjadi pada Selasa 24 Januari 2023 kemarin. Menurut Tito, pertemuan tersebut membicarakan 3 tuntutan perangkat desa. Hari ini saya dengar ada aksi juga penyampaian pendapat di muka umum oleh PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Ada 3 yang mau disampaikan. Kemarin sudah ketemu langsung sama saya. Pertama, para perangkat desa mengeluh lantaran banyak yang diberhentikan oleh kepala desa. Tito menyebut, ketika kepala desa yang menjabat adalah orang baru, maka semua perangkat desa pasti diganti. Ia pun menegaskan akan memberikan kepastian status perangkat desa melalui Kemendagri. Kedua, berkaitan dengan status perangkat desa. Kemudian pembahasan ketiga yaitu para perangkat desa menuntut diberikan penghasilan tetap layaknya gaji. Yang kedua, mengenai status perangkat desa. Mereka minta agar disamakan dengan apapun seperti pegawai negeri. Nah, ini akan kita kaji karena ini menyangkut revisi undang-undang. Yang ketiga, Undang-Undang Desa ya, nomor 6 2014. Yang ketiga adalah mereka minta agar siltap, misalnya seperti gaji namanya siltap, penghasilan tetap ya. Itu bisa dari dana perimbangan, tidak berasal dari ADD, alokasi dana desa, karena sering terlambat. Untuk itu, Tito akan berdiskusi dengan pihak-pihak terkait perihal tuntutan perangkat desa, antara lain dengan Menteri Keuangan hingga DPR. Sebelumnya, massa yang merupakan perangkat desa melakukan aksi demo di depan gedung DPR pada Rabu 25 Januari 2023 pagi. Demonstrasi ini untuk mendukung penuh revisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Aksi seperti ini juga dilakukan massa oleh kepala desa yang menuntut revisi UU desa pada 17 Januari lalu. Tak hanya itu, aksi demonstrasi ini dilakukan untuk merespons pertemuan konsultasi dan penyampaian aspirasi ke pemerintah yaitu Tito Karnavian pada Selasa kemarin. Oke, baik Bang. Tadi ya, jadi setelah ribut kepala desa yang kita bahas hari ini juga ternyata ada demonstrasi lagi tentang perangkat desa. Ya gimana Bang Matur melihat rangkaian peristiwa ini? Silakan. Orang yang mengatasnamakan desa ya, yang menggelar demonstrasi. Yang terakhir ini adalah Persatuan Perangkat Desa. Sebelumnya ada Asosiasi Abdesi ya, yang mendukung 3 periode. Ya, ini kita melihat seperti ini agak mengerikan kalau mobilisasi mengatasnamakan desa ini terus digaungkan, terus dikejar ya. Kenapa? Karena begini, kita tahu dana desa ini kan cukup besar ya. Tahun itu bisa 1 M, bisa 900 juta, tergantung size desanya. Jangan-jangan aparat-aparat desa, perangkat-perangkat desa yang sering datang ke ini pakai dana desa bro ya. Dana desa yang tadinya untuk masyarakat dipakai untuk memperjuangkan kepentingan seperti misalkan memperpanjang dari 6 tahun jadi 9 tahun. Ini kan mengerikan begini. Dan ini difasilitasi atau dimobilisasi oleh orang-orang yang katanya dekat sama istana. Ini juga mengerikan. Bagaimana mobilisasi ini menggunakan dana desa misalkan ya. Kepentingan bukan masyarakat di desa itu, tapi kepentingan para elit-elit desa seperti kepala desa ini. Ya saya kira gini, karena kita ini kan sudah punya sistem demokrasi ya, dengan mobilisasi orang ya, perangkat desa datang ke Jakarta, ini kan pertanyaannya adalah berapa anggaran yang dihabiskan. Yang kedua, ini kan layanan desa jadi kurang ini, karena perangkat-perangkatnya kepala desanya ke Jakarta. Ini mereka nggak bekerja ya. Sementara uang yang diberikan desa kepada negara, kepada desa itu makin hari makin besar. Nah ini jadi saya ngelihat ini desa ini sudah dijadikan alat politik ya. Seperti misalkan ketika para pemimpin atau kepala desa ini minta perpanjangan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Saat itu kan masa besar ketemu sama Budiman Sujatmiko, entah mengatasnamakan apa, ketemu sama presiden dan kemudian presiden mengatakan ya setuju
sampaikan ke DPR. Ini kan bagaimana ya? Jadi ini sudah menjadi apa yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman perangkat desa ini sudah menjadi kepentingan politik ya. Ini salah satu infografis yang saya kutip dari inews.id. Kades minta jabatan 9 tahun. Jokowi sampaikan ke DPR. Makanya perangkat desa ke DPR kemarin. Ini sih kalau saya melihat ya, kalau aspirasi ini bagus ya harusnya ini diperjuangkan oleh eksekutif dan juga diperjuangkan oleh legislatif. Tapi karena ini permintaan dari Kades yang meminta perpanjangan 9 tahun ini bernuansa bukan untuk memberikan layanan yang prima kepada rakyat di desa, tapi bernuansa untuk melanggengkan kekuasaan, maka saya kira permintaan perpanjangan jabatan 9 tahun ini harus kita tolak. Kenapa saya berani tolak? Karena ini tidak sesuai dengan tren perubahan demokrasi di Indonesia. Bahwa demokrasi di Indonesia itu 5 tahunan. Nah, pimpinan desa, kepala desa ini secara demokratis juga. Maka kalau seandainya kita mau konsisten dengan siklus 5 tahunan, Kades ini bukannya malah menjabat 6 tahun, dia harus dikurangi 5 tahun dan disesuaikan dengan siklus dari pemerintahan. Tapi kalau dia minta 9 tahun, berarti dia minta perpanjangan. Nanti ini akan berlaku juga pada level yang paling tingginya, yaitu presiden. Nanti atas nama ingin hanya mesejahterakan rakyat, akhirnya diperpanjanglah menjadi 3. Saya kira itu akal-akalan ya. Makanya strategi Kades 9 tahun ini, saya kira ini adalah satu upaya makar terhadap konstitusi. Ujungnya akan digunakan oleh elit politik, baik itu legislatif ataupun eksekutif, untuk melanggengkan kekuasaannya dia. Kalau kepala desa bisa diperpanjang dengan alasan ingin memberikan kesejahteraan kepada rakyat lebih baik lagi, maka legislatif dan eksekutif juga punya alasan yang sama untuk minta perpanjang periode. Lama-lama ini kan menjadi anti demokrasi. Padahal demokrasi itu, pemilu itu adalah sesuatu yang telah diatur dalam konstitusi. Makanya saya katakan strategi Kades-Kades datang ke Jakarta menuntut 9 tahun perpanjangan ini sesungguhnya adalah strategi yang bisa dikategorikan sebagai makar anti konstitusi. Demikian, Bro Mustafa. Oke, baik Bang. Ya, tadi kan sudah disampaikan. Artinya mestinya kan ada regenerasi ya sebetulnya ya kepemimpinan itu ya, termasuk di desa. Artinya orang semakin lama berkuasa kan justru semakin the power tends to corrupt gitu ya, semakin korup yang terjadi ya. Karena dia hanya berpikir untuk melanggengkan kekuasaannya. Tapi kenapa ini bahkan presiden, menteri dalam negeri atau elit-elit di Jakarta ini kok seolah-olah tenang-tenang saja gitu. Padahal ini kan hal yang berbahaya bagi demokrasi. Menurut saya karena komitmen demokrasi itu tidak ada di pucukan atasnya. Kalau komitmen demokrasi, kebebasan berpendapat, meyakini bahwa yang paling hebat adalah sistem bukan personal, itu diyakini oleh di paling atas di Jakarta, maka ini semua akan ikut. Nah, persoalannya elit Jakarta meyakini bahwa saya yang paling hebat. Jadi elit-elit di Jakarta sudah punya DNA di dalam pemikirannya bahwa kalau bukan saya yang memimpin, tidak ada yang lebih baik dibandingkan saya. Nah, itulah pola pikir yang sebetulnya anti demokrasi. Karena di dalam sistem demokrasi kita tidak percaya yang namanya individu. Makanya individu dibatasi periodenya 5 tahun dan hanya bisa diperpanjang 2 kali. Karena dalam demokrasi kita percayanya kepada sistem, bahwa banyak anak-anak muda yang lebih hebat, yang lebih kreatif, yang bisa mengantarkan rakyat ini menjadi lebih sejahtera. Tapi kalau di kalangan elitnya berpikir kalau bukan saya yang mimpin, tidak mungkin ada kemajuan seperti ini, maka itulah perasaan pemikiran atau DNA pemikirannya dia adalah yang anti demokrasi. Dan saya kira ya orang seperti ini adalah orang yang apa istilahnya kacang kulit lupa akan kulitnya. Kenapa? Dia kepilih kan karena demokrasi. Dia dipilih karena ada satu persamaan keyakinan bahwa kita tidak percaya individu, makanya kita percaya orang yang kabarnya ingin memperbaiki bangsa.
Terpilihlah secara demokratis, secara perolehan suara terbanyak, dia orang yang kepilih menjadi pemimpin kita. Tapi begitu dia udah di atas, dia meyakini bahwa tidak ada yang sebaik saya, maka dia adalah pemimpin yang kita bisa katakan kacang lupa akan politiknya. Begitu, Bro Mustafa. Ya, baik, Bang. Ya, artinya ini kan seolah-olah memperlihatkan hanya kepentingan perangkat desa ya, kepala desa dan perangkat desa, tapi kepentingan rakyatnya seolah tidak terlihat gitu, Bang, dalam tuntutan-tuntutan ini. Itu dia yang saya katakan tadi. Ini lama-lama kita bilang nih, kalau aparat desa tiap minggu datang ke Jakarta, ini kita sebagai rakyat harus protes, karena mereka ini harusnya ada di desa menjawab segala persoalan-persoalan desa dan menggunakan dana desa itu bukan untuk transportasi mereka ke Jakarta, tetapi untuk memberikan layanan kepada desa. Itu kalau dilihat ya, kalau masa banyak itu kan bus-busnya dipakai bus AC semua, bro. Dan bus itu tidak mungkin dibiayai oleh orang-orang perangkat desa. Paling logis itu diambil dari dana desa atau ada yang memberikan sponsor. Dan dari situ aja kita bisa melihat, oke lah kalau seandainya yang dituntut oleh mereka adalah kepentingan desa. Tapi kan yang dituntut kepentingan pribadi. Perpanjang kami 9 tahun itu kan pribadi. Makanya kita protes keras ya. Saya nggak takut nih dikecam sama teman-teman perangkat desa sebelumnya. Karena saya yakin perangkat desa itu kecil dibandingkan oleh masyarakat desa yang mereka menuntut perangkat desanya kerja dengan benar, ada di kantor desa, melayani masyarakat, jangan pergi ke Jakarta. Ini hampir seminggu sekali pergi ke Jakarta dan busnya bus mewah. Ya makanya kita agak sedikit tinggi karena kita nggak habis pikir kok bisa ya. Ada satu narasi yang sebetulnya ada kepentingan pribadi ya, tetapi ya berhak meninggalkan berkali-kali dan nggak ada orang yang protes. Ini cuma saya yang protes nih, bro. Kita protes karena kepala desa ini sering sekali ke Jakarta membawa mobil-mobil bus yang bagus dan ber-AC mewah, sementara mereka tidak ada di lapangan, tidak ada di desanya, sementara rakyat desa membutuhkan mereka kemana? Ya, saya kira aspirasi yang paling benar adalah mereka punya suara disampaikan kepada kepala daerahnya, bupatinya di sana. Bupatinya ini berembuk dengan Kesbangpol dan juga provinsi dan juga kepada menteri dan anggota legislatif, biar disampaikan gitu. Demonstrasi boleh nggak? Boleh. Tapi kalau seminggu sekali, itu keterlaluan namanya. Demikian, Bro Mustafa. Ya, oke, baik, Bang. Artinya ya kita satu sisi kita menyayangkan ya. Artinya oke, kan menyampaikan aspirasi di era saat ini kan nggak harus orang rame-rame ya berkunjung ke parlemen ya. Tentunya sudah ada media internet, sosial media yang sebetulnya itu bisa kalau hanya niatnya menyampaikan aspirasi. Sehingga kita jadi bertanya ini sebetulnya ada apa gitu, Bang, ya kira-kira. Ya, betul sekali. Aspirasi zaman sekarang bisa sampaikan kayak seperti kita ya. Yang ya, nggak harus berada meninggalkan desa. Ini rentan loh, kepala desa meninggalkan desa 1 hari aja itu ibarat 1 tahun. Dan banyak juga yang berkeluh kesah. Yang kedua juga ada juga di beberapa desa yang kepala desanya tuh nggak sering ada di kantor, malah dia ketahuan lagi pada nongkrong, ngopi, atau beberapa berita disebutkan kepala desa sedang bermain dengan perempuan, kegerebek sama istrinya, kegerebek sama wartawan. Itu kan menambah daftar panjang bahwa ini kepala desa ini harus kita audit. Mereka nggak bisa semena-mena gitu deh, apalagi sampai menggunakan dana desa yang sebetulnya peruntukannya itu adalah untuk rakyat. Jadi kita perlu dengan kritis ya, kita setuju kalau seandainya desa ini makin kuat, kita setuju kalau desa ini makin makmur, bahkan seluruh program nasional, apa yang disebut dengan rencana pembangunan menengah jangka panjang, jangka pendek, itu semuanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa. Ya, bukan hanya perangkat desa doang ini, ya, tetapi marilah kita gunakan sumber daya yang kita punya itu, ya, untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dalam konteks janganlah, saya himbau nih, tangkap itu kepala desa yang datang ke Jakarta untuk berdemonstrasi menggunakan dana desa. Karena sebenarnya yang sedang dia perjuangkan itu bukan perjuangan desa, tapi perjuangan pribadi dia sebagai kepala desa. Dia pengen diperpanjang 6-9 tahun. Saya kira itu closing statement saya, Bro Mustafa. Oke, baik, Bang. Terima kasih atas kesempatan diskusinya. Semoga yang kita diskusikan ya bisa sama-sama memberi warning ya buat perangkat desa, kepala desa, agar jangan hanya berpikir kepentingan pribadi, tapi yang jauh lebih penting kan masyarakat. Terima kasih, Bang, atas waktunya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.